Halo semuanya, kita bertemu lagi bersama saya Mas Mujahidin. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar Microsoft Office PowerPoint di tab Insert ya. Jadi di tab Insert ini kalau bisa dilihat bentuknya itu hampir semuanya Microsoft Office punya aplikasi itu hampir semuanya sama tampilannya dan fungsinya juga otomatis sama ya. Paling kalau di Microsoft PowerPoint itu yang membedakan ada new slide ya. New slide ini jelas tentu fungsinya adalah untuk menyisipkan slide yang baru. Misalkan kita pengen menyisipkan slide di sini nih, kita tinggal klik new slide. Nah, kan ada nambah nih untuk slide-nya. Atau kita pengen slide baru tapi dengan tema ataupun tampilan ataupun tata letak yang berbeda, bisa. Kita tinggal klik new slide. Di sini ada berbagai macam tampilan. Misalkan kita pengen menyisipkan seperti ini, kontennya jadi dua, kemudian ada judul, bisa pakai yang ini. Kemudian ada judul, ada teks kiri kanan, kemudian ada konten, bisa. Atau hanya judul saja bisa, kita tinggal klik title only, kemudian atau kita nggak pengen menyisipkan apa-apa, kita cuma slide doang, ya udah blank. Ataupun konten dengan caption, ada kontennya sebelah kanan, maka caption atau penjelasannya sebelah kiri, bisa gunakan yang ini. Kemudian picture with caption, jadi ada gambar, ada caption, bisa gunakan yang ini. Nah, kalau untuk table ini jelas ya, fungsinya adalah untuk menyisipkan tabel. Misalkan kita pengen membuat tabel, ya udah kita tinggal blok beberapa yang kita butuhkan saja ya. Jadi sangat gampang sekali untuk membuat tabel di PowerPoint ya, kita tinggal sisipkan saja. Kemudian online picture ya, online picture ini misalkan kita tidak punya gambar yang kita inginkan di komputer kita bisa gunakan online picture ya. Kalau picture ini adalah kalau picture yang sebelah kirinya ini adalah untuk mengambil gambar yang sudah ada di komputer kita ya, bukan yang online. Fungsinya sama yang seperti kita pelajari ketika belajar Microsoft Office Word ya. Screenshot, nah screenshot ini sama dengan screenshot yang ada di komputer ataupun ada di HP dan sebagainya. Screenshot ini adalah untuk menangkap layar ya, seperti itu. Kemudian foto album, kalau foto album ini adalah menyisipkan foto tapi lebih dari satu ya, atau satu album bisa ya, foto album seperti ini. Dan shapes ini seperti di Office Word, yaitu adalah untuk menyisipkan pola atau bentuk atau ya suatu bangunan lah, suatu bangun lah ya. Misalkan kita ingin menyisipkan segitiga, tinggal pilih segitiga. Kemudian kalau kita pengen menyisipkan misalkan segi empat, bisa segi empat ya, dan sebagainya ya, tergantung apa yang kita butuhkan kita insert saja. Smart Art ini juga pernah kita pelajari di Microsoft Office yang lain ya. Jadi bentuknya kurang lebih sama lah untuk tab insert ini untuk semua aplikasi Microsoft Office itu, yaitu adalah untuk menyisipkan objek ataupun gambar ataupun table ataupun sesuatu yang sekiranya bisa disisipkan di file kita ya, bisa ada di tab insert ini. Kemudian ada chart juga. Chart ini untuk membuat sebuah statistik ya. Nah, seperti ini kita bisa pilih sesuai yang model bar kah ataupun model pie kah, model line, model bar, kemudian area dan sebagainya ya. Kita bisa gunakan yang namanya chart. Kalau store dan my apps ini kita harus terhubung dengan internet ya. Jadi misalkan kita pengen punya tema ataupun punya template yang bagus untuk Microsoft Office PowerPoint, bisa kita cari di store. Kemudian hyperlink yang pernah kita pelajari juga. Jadi hyperlink ini adalah untuk menyisipkan link ya, link atau tautan. Misalkan halaman ini ya, mari kita belajar Training Office. Nah, Training Office ini pengen kita jadikan hyperlink, maka kita blok saja, kemudian masuk ke hyperlink. Misalkan kita hubungkan dengan gambar ini nih, gambar atau gambar, misalkan gambar ini ya, maka kita klik OK. Jadi ketika kita merunningkan daripada presentasi kita, maka ini akan berubah menjadi link, dan kalau kita klik maka dia akan mengelink ke gambar ya, kita pilih tadi itu. Jadi itu fungsinya daripada hyperlink.
ya. Kemudian call action ini adalah untuk mengatur hyperlink tadi itu, kita bisa action ataupun melakukan apa untuk bisa membuka link tersebut. Kalau tadi kan secara default itu adalah dengan sekali klik langsung keluar gambarnya, ya, seperti itu. Bisa kita rubah settingan seperti itu. Kemudian komen, kalau komen ini misalkan kita pengen kalau ini sih biasa digunakan oleh dosen, ya, ataupun guru yang mengecek tugas dari siswa ataupun muridnya, maka dia akan menyisipkan komen. Misalkan training office, misalnya komennya seperti ini, ya, kita kasih komen misalkan tidak boleh ditulis miring, ya. Nah, ini akan muncul di sini, ya. Ini tidak akan mengganggu tampilan daripada presentasi kita, ya, tidak akan mengganggu. Ini hanya sebuah komen dari seseorang untuk pengarang ataupun orang yang membuat daripada presentasi kita. Kemudian text box yang seperti kita pelajari itu adalah untuk menyisipkan teks. Kemudian header and footer sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menyisipkan header, yaitu kata yang ada di atas ataupun huruf yang ada di atas file kita. Jadi nanti kalau kita sudah sisipkan satu border di satu halaman, maka semua halaman lainnya juga akan ada headernya juga. Begitu juga kalau kita sisipkan footer, maka setiap halaman juga akan ada footernya. Word art ini adalah tulisan yang punya gaya, ya, tulisan seni, ya. Jadi misalkan kita pengen menulis training office ini menjadi word art, ya, jadi kita perbagus, bisa kita pilih misalkan yang ini. Nah, jadi seperti ini bentuknya, ya, jadi lebih bagus tampilannya. Kemudian date and time, jelas ya, date and time itu adalah tanggal dan waktu. Misalkan kita per slide itu kita kasih tanggal 23 bulan 6 2020 dengan bahasanya atau apa, ya, kita bisa rubah di sini. Kemudian slide number ini misalkan kita pengen menyisipkan nomor di setiap slide kita, maka kita bisa menggunakan ini, ya. Untuk slide number nanti kita tinggal apply, maka semua akan ada nomornya seperti itu. Kemudian objek. Kemudian ini ada rumus, ya, bukan rumus ya, seperti, iya, rumus sih, ya, rumus. Jadi kita pengen menulis rumus, kalau menulis rumus kan ribet nih, misalkan seperti ini, ya, dalam kurung x plus a tutup kurung, ya, ini kan ribet. Nah, kita bisa gunakan ini nih, ya, fitur ini. Jadi kita tinggal klik saja sudah muncul. Misalkan kita menyisipkan rumus di sini nih, maka kita tinggal klik saja, ya, maka dia akan tersisipkan di sini seperti itu. Kemudian ini kita hapus saja dulu. Kemudian selanjutnya adalah simbol. Simbol ini misalkan karakter ataupun huruf ataupun pengen nulis sesuatu tapi nggak ada di keyboard kita, bisa sisipkan di simbol, ya. Di sini ada banyak sekali, ya, simbol, kita tinggal pilih salah satu. Kemudian video ini bisa kita sisipkan di presentasi kita, ya. Jadi ketika kita presentasi, kita pengen sesuatu yang berbeda misalkan dari presentasi yang lain, kita pengen menyisipkan video, bisa. Ada berbagai cara sih, ada yang videonya otomatis terputar, ada yang videonya yang diputar ketika diklik, ya, bisa. Jadi kita tinggal klik insert video, mau online video, ini maksudnya video yang online, ya, bukan video yang ada di PC kita. Nah, kebalikannya yang di bawah, yaitu video yang ada di PC kita. Jadi video yang sudah tinggal sisipkan saja, ya, tidak perlu harus menjelajah ke internet. Audio juga sama, audio itu misalkan pengen kita sisipkan musik di dalam presentasi kita, ya, tinggal kita pilih audio, kemudian pilih lagu yang kita pengen sisipkan. Screen recording, nah ini screen recording ini berguna untuk merekam layar, bisa, ya. Kalau saya saat ini kan menggunakan Camtasia nih, kalau pakai PowerPoint juga bisa sebenarnya, ya. Nah, itu adalah semua fitur yang ada di tab insert, ya.
kurang dan lebihnya sama ya dengan Microsoft Office yang lain. Untuk tab insert ini juga fungsi-fungsinya juga kurang lebih sama, hanya sedikit saja yang berbeda ya. Dan dari penjelasan saya tadi mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipelajari ya. Saya cukupkan untuk sesi yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.